Halo, ketemu lagi. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan tetap semangat belajar bahasa Inggris. Topik kali ini kita akan membahas adjective. Adjective di dalam bahasa Indonesia artinya kata sifat. It is a word that modifies a noun. Itu adalah sebuah kata yang menerangkan kata benda. Sebagai contoh di dalam bahasa Indonesia ada rambut panjang di sini. Rambut adalah kata benda, panjang adalah kata sifat. Oke, jadi kata sifat panjang di sini menerangkan rambut. Rambut yang bagaimana? Rambut yang panjang. Oke, kalau kita terjemahkan rambut panjang ke dalam bahasa Inggris menjadi long hair. Bisa dilihat struktur katanya berbeda ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia DM strukturnya itu D dan M. Kalau di dalam bahasa Inggris strukturnya itu MD. D itu artinya diterangkan, rambut itu diterangkan, M itu menerangkan, jadi panjang menerangkan. Oke, jadi jangan sekali-sekali kalian menerjemahkan rambut panjang menjadi hair long. Dalam bahasa Inggris dia harus adjective dulu baru kata benda. Oke, ini hanya pengetahuan dasar untuk kalian yang belum mengerti ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas lebih lagi tentang adjective. Jadi adjective itu provide further information about an object size, shape, age, color, origin, and material. Jadi informasi apa saja yang diberikan adjective bisa berupa size. Apa tadi size? Ukuran. Shape. Shape adalah bentuk. Age usia, color warna, origin asal muasal, material adalah bahan. Oke, ada contohnya di bawah bisa dilihat. Contohnya big table. Oke, big adalah kata sifat. Kata sifat big di sini memberi informasi ukuran, meja yang besar. Round table. Round di sini memberikan informasi bentuk, meja yang bulat atau bundar. Old table, meja tua. Old di sini memberi informasi usia. Brown table. Brown di sini memberi informasi warna, meja berwarna coklat. English table. English di sini memberikan informasi asal, meja berasal dari Inggris. Wooden table. Wooden di sini memberi informasi bahan. Meja terbuat dari kayu, bahannya dari kayu. Lovely table. Lovely di sini memberi informasi opini atau pendapat, meja yang indah. Coffee table. Coffee di sini memberi informasi purpose atau tujuan, meja untuk kopi. Begitu. Jadi ada macam-macam informasi yang diberikan adjective ya. Oke, position of adjective. Posisi adjective itu bisa yang pertama sebelum noun atau before noun. Seperti yang kita bahas di contoh awal, long adalah adjective, hair adalah noun. Posisi adjective sebelum hair, itu sebelum noun. Oke, yang nomor 2 after to be, setelah to be. To be kalian tahu kan? To be adalah is, am, are, was, were, dan sebagainya. Contohnya, her hair is long. Oke, rambutnya panjang. Long tadi adjective setelah is. Is adalah to be. Oke, yang ketiga after linking verbs. Linking verbs itu ada feel, smell, taste, sound, seem, look. Oke, bisa dilihat artinya. Setelah kata linking verbs yang barusan saya sebutkan itu bisa adjective. Contohnya, her hair looks healthy. Rambutnya kelihatan sehat. Healthy di sini adalah adjective. Begitu. Nah, ini sekarang kita akan bahas highlightnya dari adjective. Order of adjective. Apa itu order? Urutan dari kata sifat. Di dalam kalimat, di dalam kalimat atau satu benda bisa terdiri dari beberapa adjektif, bukan cuma satu kayak yang tadi sebelumnya. Ini kan ini kan cuma satu, big table. Table itu hanya diberikan adjektif big, hanya satu gitu. Bagaimana kalau big, round, old, brown, English, wooden, lovely, coffee ini menjelaskan table yang sama? Berarti kita harus tahu urutannya yang mana duluan, apakah old duluan atau apakah lovely duluan. Kita harus tahu. Untuk mengetahuinya maka kita harus membahas ini, order of adjective. Oke, kalian cukup menghafal yang di atas OSASCPOM. Oke, OSASCPOMP atau disingkat disebut
supaya lebih gampang menghafalnya dengan Ossaspom. Oke. Apa itu O? O itu adalah opinion. Opinion adalah pendapat. Seperti beautiful, smart, expensive, dan lain-lain. Jadi kalau pendapat itu mungkin kalian mengukurnya bisa seperti ini. Barangkali cewek tersebut beautiful atau cantik bagi si A, tapi bagi si B belum tentu cantik. Begitu ukurannya. Jadi itu hanya sebatas pendapat. Demikian juga dengan smart. Smart di sekolah A belum tentu smart di sekolah B. Expensive, tas itu mahal belum tentu mahal bagi saya, mungkin murah bagi saya tapi bagi orang lain mahal. Begitu. Jadi takarannya adalah sebuah pendapat. Oke. Yang kedua, S yang pertama itu adalah size, ukuran, seperti big, short, small, tall, huge, tiny, itu adalah size. Age, usia, seperti old, young, new, antique. Oke, dan S yang kedua adalah shape. Shape itu bentuk, seperti round, rectangular, triangular, long, fat, dan lain-lain. Kemudian C-nya adalah color. Color itu ya red, green, yellow, dan lain-lain. Pattern, pola, seperti spotted, flowery, zigzag, etc. dan lain-lain. Kemudian ada O, origin. Origin itu adalah asal muasal, seperti Indonesian, Chinese, American, British, etc. Material adalah bahan, bahannya seperti terbuat dari plastik, wooden, kayu, sintetik, leather, etc. Dan kemudian yang terakhir untuk adjective adalah purpose. Purpose itu adalah tujuan. Tujuan seperti untuk belanja, shopping, swimming, untuk berenang, walking, untuk berjalan. Inilah dia susunan dari adjectives kalau ada benda yang memiliki beberapa adjective. Oke, contohnya. Oke, jadi ini tadi Ossaspom itu adalah adjective ya. Sebelum adjective ini biasanya ada determiner. Determiner itu ini dia. Bisa a, and, some, my, your, therefore, to, this, that, itu ya termasuk determiner. Sebelum Ossaspom kalian harus meletakkan determiner. Oke. Dan setelah Ossaspom baru kata bendanya. Begitu. Oke, kita lihat ini ada contohnya. Sebuah tas belanja segi 4 merah mahal buatan Amerika. Oke ya, sebuah itu bisa e atau en. Oke, nanti kita lihat setelah sebuah ini apa ya, apakah kata bendanya dimulai dari kata selanjutnya dimulai dari vowel atau konsonan ya kan. Kalau vowel berarti n, kalau konsonan berarti e. Oke. Tas di sini sudah tahu otomatis dia adalah kata bendanya. Oke, kata bendanya. Belanja di sini shopping artinya berarti purpose ya. Segi 4 rectangular berarti itu adalah pattern. Oke. Merah itu adalah color. Mahal, expensive itu adalah opinion, pendapat. Amerika, buatan Amerika itu adalah origin. Oke, ingat ya Ossaspom ya, kita harus mengikuti Ossaspom. Oke. Tadi sebuah dulu ya, determiner dulu ya. Kita belum tahu e atau en. Saya sudah buat di sini en karena sudah saya tahu setelah en itu adalah kalau noun paling terakhir ya. Ini paling terakhir di sini paling terakhir. Oke, maka opinion yang pertama, yang mana opinion? Mahal itu expensive. Oke, karena dia dimulai dari huruf vowel, maka kita pilih en ya, bukan a, n. Oke, maka an expensive. Setelah opinion apa? Oke, nggak ada size ya, nggak ada age juga, nggak ada shape. Ada shape tidak? Nggak ada ya. Maka langsung ke C, color merah berarti red. An expensive red. Oke, segi 4 itu pattern. Oke, setelah color pattern, bagus. Langsung rectangular. Oke, kemudian ini sudah ya, ini sudah, mahal sudah, merah sudah, segi 4 sudah ya. Kemudian setelah itu origin atau purpose. Lihat origin ya, ini kan origin. Ini origin, ini purpose. Maka origin dulu, American. Oke, maka American sudah, baru belanja shopping, purpose terakhir. Maka menjadi tas paling terakhir ya karena dia adalah noun. Oke, maka menjadi an expensive red rectangular American shopping bag.
Begitu. Mudah kan? Oke, nah ada lagi tambahan yaitu ing and ed adjective. Oke. Gampang ya, kalau ing adjective itu berarti artinya itu aktif. Kalau artinya aktif berarti dia berawalan mu atau ber. Seperti boring class. Bor ditambah ing ya, boring class. Artinya kelas yang membosankan. Artinya aktif, maka pakai imbuhan me. Oke, kelas itu yang membosankan. Oke. Kalau ed adjective artinya passive meaning. Passive meaning itu berawalan dari di atau ter. Contohnya bored students. Ya, berarti artinya siswa-siswa itu bosan, yang dibuat bosan, ya. Kalau kita rangkum kedua adjektif tersebut menjadi the students are bored. Murid-murid itu dibuat bosan atau bosan because the class is boring. Karena kelasnya membosankan. Begitu. Ya, jadi ini aktif, dia yang membosankan murid-murid ini. Murid-murid ini dibosankan. Begitu ya. Mudah-mudahan paham. Oke, itulah dia tentang adjektif. Semoga kalian paham. Jikalau kurang paham silahkan didengarin berkali-kali. Dan jangan lupa dukung channel ini supaya semakin banyak topik-topik materi-materi bahasa Inggris yang lainnya dengan like, share, komen, dan subscribe. Thank you.